pada umumnya orang dewasa itu butuh waktu antara 7 sampai 8 jam, tapi beberapa juga butuh antara 7 sampai 9 jam gitu. Jadi kebutuhan tidur itu berbeda-beda. Sekarang kalau udah terjadi nih, apa yang harus dilakukan Ya. gitu kan? Bayar utang. Jadi tidur itu sama seperti kita punya kartu kredit. Kalau kita ngutang sejam, bayar sejam, tapi tidak bisa semudah itu. Jadi ditambahkan dengan beberapa syarat yang lainnya. Ada bunga-bunganya gitu. Oke. Bunga berbunga ya. Bawahnya Jadi banyak ya. kayak misalnya Mas Daniel harus tahu dulu kebutuhan tidur yang normal untuk Mas Daniel berapa jam. Karena setiap orang berbeda-beda. Pada umumnya orang dewasa itu butuh waktu antara 7 sampai 8 jam, tapi beberapa juga butuh antara 7 sampai 9 jam gitu. Jadi kebutuhan tidur itu berbeda-beda. Pada umumnya 7 sampai 8 jam. Oke. Kita taunya bagaimana? Segmen 3 kali ya. Oh, oke. Sebentar, saya catat dulu. Biar nggak lupa ya. Tahu Maklum cara lagi cari batuk tahu. pilek ya. Cari tahu kebutuhan tidur harian ya. Iya. Oke. Kalau misalnya udah tahu nih, katakan Mas Daniel misalnya butuh tidurnya 8 jam. Nah, kemarin kan tidurnya cuma 2 jam. Ya, Berarti kan kurang 6 jam. betul. Nah, 6 jam yang terhutang ini harus dibayar. Tapi ada beberapa cara untuk membayar 6 jam ini. Biasanya orang tuh bayarnya maunya langsung lunas. Jadi Sabtu Minggu tidur langsung dari pagi sampai sore kagak bangun-bangun gitu kan. Tapi sebetulnya cara ini untuk sebagian besar orang tidak terlalu baik. Karena kalau kita bayar utangnya langsung, misalnya Mas Daniel hari Sabtunya misalnya tidur seharian gitu. Nanti hari Minggunya susah tidur. Iya benar. Karena udah kebanyakan tidur di hari Sabtu. Nah, itu akan menimbulkan permasalahan baru. Jadi, ngutang lagi, baru juga lunas, udah utang lagi gitu kan. Jadi, maka disarankan untuk membayar hutang yang 6 jam itu nyicil sedikit demi sedikit, tapi secara konsisten dalam hari-hari berikutnya. Jadi misalnya mulai tidur siang. Tidur siangnya jangan lama-lama. Ada yang tidur siang sampai sejam, 2 jam, 3 jam kalau lagi kurang tidur. Itu juga efeknya jelek karena untuk sebagian besar orang ya, tidak berlaku untuk semua orang. Karena kalau kita tidur siangnya misalnya katakan 2 jam, maka nanti malamnya susah tidur karena siangnya udah enak tidur dan cukup banyak tidurnya. Maka tidur siang dibatasi 10 sampai 20 menit, yang penting konsisten. Nanti tinggal dihitung aja tuh berapa jam jumlah yang mau dibayarnya seberapa hari gitu. Terus coba tidur lebih cepat 1 jam misalnya, bangun lebih lambat 1 jam. Disarankan jumlah tidur yang ditambah dalam setiap hari dalam upaya membayar hutang tidur tersebut itu tidak lebih dari 2 jam. Oh, oke. Jadi misalnya hari ini nambah 2 jam tidur malamnya, nambah tidur siangnya misalnya 20 menit. Maka kalau 2 hari kan berarti 4 jam 40 menit ya. Ya. Kalau 3 hari berarti berapa tuh? 6 jam udah pas kan? Jadi bayar hutang tidurnya itu 3 hari. Atau kalau mau lebih, misalnya cuma mau 30 menit lebih cepat atau plus bangunnya 30 menit lebih lambat, berarti kan sejam. Maka jadi mungkin 5 atau 6 hari membayar hutang. Tetapi efek yang ada di dalam tubuh kita itu, efek buruk akibat kekurangan tidur itu, kalau untuk Mas Daniel kurang 6 jam, maka 6 dikali 4 berarti butuh waktu 24 hari untuk memperbaiki metabolisme tubuh kita, termasuk pengaturan rasa lapar, termasuk pengaturan gula, terus memperbaiki fungsi jantung, fungsi otak, fungsi paru-paru, kemudian moodnya memperbaiki, psikologis Mas Daniel, terus memperbaiki kemampuan berpikir, kemampuan mengingat, kemampuan otak, itu tuh 24 hari. Sebulan sendiri, Dok? Iya, jadi agak oneng-oneng dikit selama hampir sebulan. So, kalau oneng itu sepertinya sabar ya. Kok lebih dari sebulan ya kalau onengnya ya. Nggak sembuh-sembuh.
Makanya jangan kurang tidur. Mhm. Terus kalau kurang tidur, katakan misalnya hari ini udah kurang tidur gitu, sebaiknya langsung dibayar, jangan diutang tuh jangan dikumpulin gitu, langsung dibayar selama 4 hari berturut-turut itu tidurnya 7 sampai 9 jam supaya puas gitu, supaya terbayar itu supaya cepat pulih kembali.